Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Ini sudah makan siang belum hari ini? Sudah Bu, tadi sebelum kesini. Syukurlah. Tadi kesini naik apa? Jauh tidak dari rumah? Naik motor Bu, lumayan 20 menit. Wah, sudah usaha dulu ya sebelum sampai sini. Terima kasih sudah menyempatkan datang ini. Iya Bu. Perkenalkan kembali ya, saya Nabila yang akan mendampingi Aini dalam sesi konseling hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar Aini hari ini? Kelihatannya agak tegang ya. Alhamdulillah baik Bu, cuman agak gugup. Itu sangat wajar. Banyak orang yang merasakan hal yang sama kalau pertama kali mengikuti konseling. Tidak perlu khawatir, di sini tidak ada yang benar salah. Sebelum kita memulai sesi konseling, saya ingin menyampaikan bahwa semua hal yang Aini ceritakan di ruangan ini akan dijaga rahasianya dan tidak akan disampaikan kepada siapapun tanpa izin Aini, kecuali apabila berkaitan dengan keselamatan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu Aini dapat merasa nyaman dan bebas untuk bercerita. Dalam proses konseling ini terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman, yaitu asas kerahasiaan, yaitu semua informasi yang Aini sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain tanpa persetujuan Aini. Yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu Aini diharapkan dapat bercerita secara jujur dan terbuka sesuai dengan kenyamanan Aini. Yang ketiga ada asas kesukaraan, yaitu Aini mengikuti proses konseling ini tanpa adanya paksaan dan bebas untuk melanjutkan maupun mengakhiri sesi kapan saja. Yang terakhir ada asas kenormatifan, yaitu seluruh proses konseling akan dilaksanakan sesuai dengan norma, etika, dan aturan yang berlaku. Sebelum kita memulai, saya juga ingin menyampaikan janji konselor saya, Nabila Andini, dengan ini menyatakan sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, dan menjaga serta merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima selama proses konseling dan tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Saya berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai konselor secara profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika dan asas kerahasiaan dalam setiap proses konseling. Kalau nanti Aini merasa kurang nyaman atau ingin berhenti sejenak, silakan sampaikan ya. Apakah Aini sudah siap memulai? Ya sudah siap Bu. Baik, kalau gitu kita mulai ya. Aini, apa yang membuat Aini memutuskan datang untuk mengikuti konseling hari ini? Akhir-akhir ini saya sering kepikiran soal masa depan Bu, rasanya makin berat. Boleh diceritakan lebih lanjut? Saya sekarang umur 25 tahun, dari lulus SMA saya langsung bantu orang tua jualan. Sampai sekarang pun masih begitu setiap harinya. Berarti selama ini Aini memang banyak menghabiskan waktu untuk membantu usaha keluarga. Iya Bu, saya sebenarnya bersyukur bisa membantu orang tua, tapi belakangan saya mulai bingung sama hidup saya sendiri. Saya merasa teman-teman sudah banyak yang punya pekerjaan tetap, ada yang buka usaha sendiri, bahkan ada yang sudah menikah. Sedangkan saya masih menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Kadang saya jadi mikir, sebenarnya saya mau jadi apa ya nanti? Jadi yang membuat Aini ini adalah perasaan belum memiliki arah hidup yang jelas. Iya Bu, saya ingin mencoba hal baru, belajar sesuatu, tapi saya bingung mau mulai dari mana. Apakah pernah terpikirkan untuk mencari informasi atau mencoba kesempatan yang bisa membantu Aini berkembang? Pernah kepikiran Bu, tapi ya cuma kepikiran aja. Saya balik lagi bantu jualan, mama saya jalanin aja dulu. Apa yang membuat Aini belum mencoba melangkah? Aku gagal Bu, terus saya juga gak enak kalau tinggal orang tua. Saya takut mereka kecewa kalau saya punya keinginan lain di luar seperti mereka. Jadi di satu sisi Aini ini berkembang, tetapi di sisi lain Aini juga ingin membantu dan tidak mengecewakan orang tua. Ya Bu, saya seperti terjebak di tengah-tengah. Ketika Aini mengatakan merasa terjebak, apa yang biasanya Aini rasakan saat sedang menjalani rutinitas membantu orang tua ya? Kadang saya merasa senang, tapi di sisi
sisi lain saya sering bertanya-tanya, apakah hidup saya akan seperti ini terus? Terus yang bikin saya kepikiran setiap malam. Sepertinya ada dua perasaan yang muncul bersamaan ya. Di satu sisi ada rasa bersyukur dan ingin berbakti, di sisi lain ada harapan untuk berkembang yang belum tersalurkan. Iya Bu, persis seperti itu. Aini, terima kasih sudah mau menceritakan semuanya dengan jujur. Dari cerita Aini tadi, boleh saya menyampaikan apa yang saya pahami? Boleh. Oke, jadi saya melihat Aini adalah pribadi yang penuh tanggung jawab. Pilihan untuk membantu orang tua selama ini adalah keputusan baik dan patut diapresiasi. Namun di sisi lain, Aini mulai merasakan kekosongan karena aku belum memiliki tugas pribadi yang jelas untuk masa depan sendiri. Iya Bu, memang itu yang saya rasakan. Menurut Aini, sejak kapan perasaan seperti ini mulai muncul? Di dalam tahun terakhir Bu, awalnya saya biasa aja, tapi makin lama melihat teman-teman mulai mempunyai kehidupan masing-masing, saya jadi makin sering kepikiran. Berarti semakin bertambah usia, Aini semakin sering memikirkan kemana arah hidup ini akan dibawa. Iya Bu, dan itu cukup bikin saya nggak tenang. Perasaan itu akhirnya membuat Aini banyak berpikir, tapi belum banyak benar-benar mengambil langkah untuk mengubah keadaan dan begitu. Iya Bu, saya lebih sering kepikiran daripada benar-benar melakukan sesuatu. Dalam kehidupan kita memang tidak selalu bisa mengendalikan semua keadaan sekitar kita, tapi yang selalu ada dalam kondisi kendali kita adalah pilihan atau tindakan yang akan kita ambil. Hari ini kita akan mencoba melihat pilihan itu bersama-sama. Baik Bu, saya siap. Saya ingin mengajak Aini membayangkan sesuatu yang kalau tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan dan tidak ada hambatan apapun, sebenarnya apa yang paling Aini inginkan untuk kehidupan Aini beberapa tahun ke depan? Saya ingin punya kehidupan yang lebih jelas Bu, punya pekerjaan atau usaha yang saya bangun sendiri. Saya ingin tetap membantu orang tua, tapi saya juga ingin punya sesuatu yang bisa saya banggakan dari diri saya sendiri. Lebih jelas seperti apa yang Aini bayangkan? Mungkin bisa punya penghasilan sendiri, punya kegiatan terarah, nggak harus besar dulu, tapi setidaknya saya tahu saya sudah menuju ke suatu tujuan. Berarti sebenarnya keinginan Aini bukan meninggalkan keluarga, melainkan ingin berkembang sambil tetap hadir untuk orang tua. Ya Bu, saya nggak pernah berniat meninggalkan mereka. Saya cuma ingin hidup saya juga punya tujuan yang jelas. Apa yang membuat keinginan itu terasa penting bagi Aini? Karena saya ingin membuktikan bahwa saya juga mampu berkembang. Saya ingin orang tua bangga, tapi saya juga ingin bangga pada diri sendiri. Itu keinginan yang sangat bermakna Aini, dan keinginan seperti itu adalah hak setiap orang. Sekarang saya ingin bertanya tentang apa yang sudah Aini lakukan selama ini. Dari semua keinginan yang tadi Aini sebutkan, tindakan nyata apa yang sudah dilakukan untuk mendekatinya? Kalau dipikir-pikir, belum banyak Bu. Saya setiap hari bantu orang tua dan pergi dari pagi sampai sore. Kalau malam juga capek, biasanya istirahat main HP sambil nonton YouTube. Pernah lihat lowongan kerja atau video tentang bisnis, tapi cuma lihat aja, tidak ada yang benar-benar tindak lanjut. Ketika waktu malam itu ada, pernahkah kepikir untuk menggunakan belajar sesuatu yang berkaitan dengan keinginan tadi? Pernah Bu, tapi saya selalu tunda. Saya pikir, besok aja, capek. Apakah pernah mencoba mengirim lamaran kerja, mendaftar pelatihan, atau mulai belajar keterampilan tertentu? Belum pernah sekali Bu. Apa yang biasanya menghentikan Aini sebelum mencoba? Aku gagal dan saya sering berpikir nanti saja kalau sudah siap, tapi siap itu tidak pernah datang. Jadi yang terjadi selama ini adalah banyak keinginan yang belum diuji dengan tindakan yang nyata ya. Iya Bu, kalau diucapkan seperti itu, saya sendiri jadi merasa sadar. Aini, saya ingin mengajak Aini untuk menilai secara jujur. Apakah apa yang selama ini Aini lakukan sudah membawa Aini lebih dekat dalam kehidupan yang Aini inginkan? Kalau jujur belum Bu, sama sekali belum. Apa yang membuat Aini menjawab belum? Karena setiap hari saya melakukan hal yang sama, saya membantu orang tua dan kembali. Tapi saya belum melakukan apapun untuk diri saya sendiri. Saya hanya menunggu
Padahal tidak ada yang datang kalau saya tidak bergerak. Kalau kejadian ini terus berlangsung selama sekitar tahun 5 tahun ke depan, bagaimana menurut Aini? Saya takut menyesal Bu, saya takut nanti keluarga. Apakah itu kehidupannya Aini ini kan? Tidak Bu, sama sekali tidak. Jadi menurut Aini, siapa yang sebenarnya memiliki kendali untuk mulai mengubah keadaan ini? Saya sendiri Bu. Nah, kesadaran itu adalah langkah yang sangat penting. Aini, saya senang Aini bisa sampai ke titik ini sendiri. Saya benar-benar baru sadar Bu, selama ini saya yang menghambat bukan hanya keadaan, tapi juga diri saya sendiri. Satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, menurut Aini, apakah rasa takut gagal selama ini ada benar-benar bantu Aini bersama Tuhan? Tidak Bu, malah sebaliknya rasa takut itu yang bikin saya terus diam di tempat. Baik Aini, sekarang kita sudah tahu apa yang Aini inginkan, apa yang selama ini belum dilakukan. Saatnya kita menyusun langkah. Menurut Aini, langkah kecil apa yang paling realistis untuk mulai dilakukan? Saya ingin mulai mencari informasi pelatihan atau kursus yang bisa saya ikuti, saya yang sesuai dengan minat saya. Bagus, selain itu, Saya juga ingin belajar membuat CV, siapa tahu nanti ada kesempatan kerja bisa saya coba. bagus sekali. Ada lagi? Saya ingin bicara baik-baik sama orang tua. Selama ini saya belum pernah benar-benar cerita apa yang saya sedang rasakan dan inginkan. Jadi mereka juga perlu tahu. Dari ketiga rencana itu, mana yang paling mudah untuk Aini melakukan? Mencari informasi pelatihan Bu, itu bisa saya lakukan sendiri. Tidak perlu banyak persiapan dulu. Kapan akan Aini mulai? Besok malam Bu, Berapa lama? minimal 30 menit saya akan cari informasi pelatihan yang relevan dan dengan minat saya. Kalau besok malam rasa malu itu muncul, apa yang akan Aini lakukan? Saya akan mengingat tujuan saya bahwa saya ingin bangga pada diri, bahwa saya tidak mau menyesal 5 tahun ke depan. Apakah ketiga rencana itu terasa memungkinkan untuk Aini lakukan? Insya Allah Bu. Yang paling penting dari semua rencana ini adalah bahwa semuanya berasal dari Aini sendiri, bukan karena saya menyuruh. Itu yang membuat rencana ini kuat. Ya Bu, setelah diucapkan sendiri rasanya jadi lebih nyata dan lebih ada tanggung jawabnya. Kita sudah sampai di penghujung sesi. Sebelum kita tutup, saya ingin mendengar langsung nih dari Aini, apa hal yang paling penting yang Aini dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya jadi sadar bahwa saya sudah lama ingin berubah, tapi saat ini saya bisa benar-benar mengambil langkah. Saya terlalu sibuk takut sampai lupa bahwa saya sendiri yang punya kendali atas hidup saya. Luar biasa Aini. Menyadari bahwa perubahan tidak cukup dipikirkan, ia harus diwujudkan melalui tindakan. Seberapa yakin Aini bisa menjalankan rencana yang sudah dibuat dari skala 1 sampai 10? 8 Bu, Kenapa 8 bukan 5 atau 6? karena saya benar-benar ingin berubah. Saya sudah cukup lama diam, cuma memang masih ada sedikit rasa takut untuk memulai. Apa yang bisa membantu angka itu naik jadi 9 atau 10? Saya harus disiplin dan berhenti menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat itu tidak akan datang sendiri. Apa tantangan terbesar yang mungkin muncul saat menjalankan rencana ini? Rasa malas dan rasa takut gagal Bu, itu dua hal yang paling sering menghentikan saya. Dan kalau dua hal itu muncul, apa yang akan Aini lakukan? Saya akan mengingat tujuan saya bahwa saya ingin punya hidup yang lebih jelas, dan saya akan tetap melakukan langkah kecil meski hasilnya memberikan waktu. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan selalu berarti daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Baik Aini, kita sudah sampai di penghujung sesi hari ini. Izinkan saya merangkum hasil pembicaraan kita ya. Hari ini Aini datang dengan perasaan bingung dan berat soal arah hidup. Setelah kita berdiskusi bersama, Aini menyadari bahwa keinginan itu sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu tentang beban seorang tua, sekaligus berkembang dan memiliki tujuan pribadi yang jelas. Aini juga menyadari bahwa selama ini rasa takut gagal dan kebiasaan menunda menjadi penghambat utama. Dari yang paling bermakna hari ini, Aini sendiri yang merumuskan 3 rencana konkret untuk mulai bergerak.
Yang pertama adalah mencari informasi pelatihan, yang kedua membuat belajar CV dan berdiskusi dengan orang tua. Saya hanya membantu Aini, pilihan sebenarnya sudah dalam diri Aini sendiri. Ya Bu, saya merasa jauh lebih tenang sekarang. Ternyata saya masih punya kesempatan dan kemampuan untuk menentukan arah hidup saya sendiri. Tentu saja, dan itu tidak pernah hilang dari diri Aini. Bagaimana kalau kita jadwalkan pertemuan lanjutan 1 minggu dari sekarang, bukan untuk menilai berhasil atau gagal, tapi untuk melihat perkembangan bersama dan mencari solusi kalau ada kendala. Dan Bu, artinya saya tidak membantu di toko. Baik, kita jadwalkan juga pukul 1 ya. Baik Bu, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan membantu saya melihat semuanya dengan berjujur. Sama-sama ini, terima kasih juga sudah mau terbuka dan jujur selama kesini. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan hari ini Aini sudah mengambil langkah pertama itu. Semoga Aini tetap bisa bersemangat ya. Amin, sampai hari Jumat Bu. Sampai jumpa lagi Aini, semangat. I just had to let you know you're